Baik, selamat jumpa kembali di channel Berbagi Matematika. Hari ini akan kita bicarakan mengenai pecahan biasa, pecahan campuran, dan persen. Dan kita nanti juga akan membandingkan antara beberapa pecahan, ya. Tapi sebelum kita mulai, bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih. Bagi yang belum, saya tunggu. Let's go. Yang pertama adalah mengenai bentuk pecahan. Bentuk pecahan itu adalah A per B, dengan A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Jadi kalau katakan misalnya ada seperti ini, nyatakan bagian yang di hitam ini dengan pecahan. Berarti kalau kita lihat ini ada di bagian 4 ya, yang hitamnya ada 3. Berarti ini dapat dinyatakan dengan 3/4. Gitu ya, cara untuk menentukan pecahan. Jadi pembilangnya adalah 3, penyebutnya adalah 4. Tuh, kita pahami seperti itu. Kemudian pecahan desimal adalah pecahan yang memuat penyebutnya kelipatan 10 pangkat n. Jadi n-nya adalah bilangan asli. Kalau bilangan asli pada pertemuan sebelumnya kita sudah bicarakan mulai dari 1 ya. Nah, misalnya 78,143 itu sama dengan 78 tambah 1/1000 tambah 4/1000 tambah 4/100 tambah 3/10. Jadi bisa kita tuliskan menjadi 78/143/1000 ya. Nah, kemudian pecahan persen. Kalau dikatakan pecahan persen itu berarti adalah pecahan dengan penyebutnya adalah 100. Jadi kalau dikatakan misalnya bahwa X persen, berarti itu artinya X/100 ya. Nah, kalau katakan misalnya 30%, berarti itu sama dengan 30/100 gitu ya. Nah, kemudian pembulatan pecahan desimal. Tentunya ada aturannya pembulatan bilangan desimal. Yang pertama, jika angka di belakang batas lebih dari atau sama dengan 5, maka angka di depannya bertambah 1. Sering disebut namanya pembulatan ke atas. Sedangkan sebaliknya, jika angka di belakang batas kurang dari 5, maka angka di depannya akan tetap. Jadi aturan ini harus diikuti dan diingat supaya bisa. Ya, sebagai contohnya 3,1738 dibulatkan kedua desimal menjadi 3,17. Kenapa? Karena di ini 3 ya, kurang dari 5. Berarti yang ini tetap. Tuh ya. Saya buat lagi contoh 3,1456 dibulatkan kedua desimal menjadi 3,15. Kenapa? Karena ini 5. Berarti yang di depannya ditambah 1, berarti 4 tambah 1, 5. Sehingga kita peroleh 3,15. Ya. Kemudian taksiran bilangan pecahan. Taksiran bilangan pecahan ini dibuat untuk mempermudah dan hasilnya tidak terlalu jauh dari yang sebenarnya ya. Misalnya kalau 0,53476 ditaksir menjadi 0,5 ya. Atau kalau misalnya 3/7 ditaksir menjadi 0,4 ya. 1 desimal. Kemudian ada latihan soal kita sekarang supaya bisa lebih bervariasi. Soal yang pertama misalnya bentuk persen dari 0,25 adalah. Jadi tadi sudah kita bahas, berarti 0,25 itu adalah sama dengan 25/100. Berarti sama dengan 25%. Ya. Jadi kalau per 100 itu tadi persen, berarti jawabnya C. Kemudian kita lihat lagi contoh berikutnya, bentuk persen dari 2/5 adalah. Jadi caranya mudah, dikalikan aja 100%.
Jadi 100 dibagi 5 sama dengan 20 ya. Kali 2 berarti 40, berarti hasilnya adalah 40%. Berarti jawabnya C. Kemudian kita lihat lagi, di dalam suatu kelas terdapat 24 perempuan dan 36 orang laki-laki. Persentase banyaknya perempuan di kelas tersebut adalah. Jadi tentunya harus dibandingkan perempuan dengan jumlah siswa di kelas. Jadi berarti 25 per 24 tambah 36 kali 100%. Kalau ini kita hitung menjadi 60, kalau ini bisa dicoret, berarti 24 dibagi 6 itu sama dengan 4 kali 10 berarti sama dengan 40%. Berarti jawabnya adalah D. Kemudian kita lihat lagi taksiran 4/7 sampai 2 desimal adalah, kalau misalnya kita hitung itu adalah 0,571. Kalau ditaksir sesuai dengan tadi metode pembulatan berarti hasilnya adalah 0,57. Berarti jawabnya D. Kemudian kita lihat lagi bilangan desimal antara 0,46 dan 0,47 adalah. Jadi sebenarnya banyak sekali bilangan antara 0,46 dan 47. Tetapi yang persis di tengah itu adalah jumlahkan aja dibagi 2. Ya, jadi 0,46 tambah 0,47 dibagi 2. Berarti hasilnya itu 0,93 dibagi 2 berarti sama dengan 0,465. Jadi berarti jawabnya B. Kemudian lagi kita lihat pembulatan dari 4,78. Berarti ini tanpa desimal yang diminta di jawaban ini. Nah, sesuai dengan aturannya ini, kalau ini dibuat jadi 1 desimal berarti jadi 4,8. Kalau dibulatkan lagi berarti 5. Itu kan gampang itu ya caranya. Jadi 4,8 dulu, baru 4,8 dibulatkan menjadi 5. Berarti jawabnya D. Selanjutnya kita lihat lagi bentuk desimal dari 6/8 adalah. Jadi udah gampang aja. 6/8 sama dengan 3/4. Kalau dibagi hasilnya 0,75. Berarti jawabnya D. Kemudian kita lihat lagi bentuk pecahan dari 75% adalah. Jadi kalau persen itu tadi per 100 ya, berarti 75 per 100 sama-sama dibagi 25 berarti hasilnya 3/4. Berarti jawabnya B. Kemudian kita lihat lagi bentuk desimal dari 15/10 adalah. Kalau 15/10 berarti itu dibagi 10 ya. Berarti dari kanan ke kiri itu dibuat komanya ya, hitungnya. Jadi berarti jawabnya B. Kemudian kita lihat lagi pecahan yang terletak antara 1/7 dan 2/8 adalah. Jadi itu banyak sekali bilangan, tetapi yang paling tepat itu adalah di tengahnya. Caranya jumlahkan dibagi 2. Jadi kita dapat 11/56. Berarti jawabnya adalah D. Selanjutnya kita lihat lagi pecahan yang senilai dengan 3/2 adalah. Jadi kalau dia senilai berarti yang pembilang dan penyebut dikalikan bilangan yang sama boleh, dibagi bilangan yang sama boleh, atau disederhanakan juga boleh. Dirubah ke pecahan desimal pun boleh, tetapi nggak ada di sini desimal. Nah, kalau kita kali 2 berarti hasilnya adalah 6/4. Jadi ini kita disuruh mencari yang salah karena kecuali. Ubah ke pecahan campuran menjadi 1/2, berarti B-nya benar. Kemudian ubah ke pecahan campuran. Nah, ini kan bisa aja dikalikan 5, pembilang dan penyebut. Berarti yang salah itu adalah D. Kemudian kita lihat lagi, perhatikan pernyataan berikut mana yang benar ya.
Kita disuruh mencari yang benar. Jadi caranya samakan dulu penyebutnya itu. Kalau disamakan penyebutnya nomor 1 itu ke per 12. Jadi 12 kali 2, 12 dibagi 3, 4 kali 2, 8. 12 dibagi 4, 3 kali 3, 9. Berarti 8 per 12 lebih kecil dari 9 per 12. Berarti ini benar. Nah, kemudian nomor 2 apakah benar atau salah? Jadi 3 per 5 kalau sama-sama dikali 9 berarti 27 per 54. Ya. Kalau dikali 9 27 per 45 ya. Sementara di sini dibuat 54. Berarti itu salah. Kemudian kalau nomor 3 8 per 5 ke 30 berarti 6 kali 8 48, 5 kali 9 45. Berarti nomor 3 ini benar. Berarti 1 nomor 2 tadi salah. Berarti 1 benar, 3 benar, berarti udah pasti jawabnya C ya. Gak usah kita hitung itu. Kemudian kita lihat lagi, bentuk pecahan 0,444 dan seterusnya adalah, jadi caranya gampang. Misalkan aja 0,44 dan seterusnya itu A. Baru kita kali 10, sehingga kita dapat 10A sama dengan 4,44 dan seterusnya. Kalau kita kurangkan, maka 10A kurang A sama dengan 9A. Kalau ini kita kurangkan tinggal 4, sehingga A-nya sama dengan 4 per 9. Berarti jawabnya adalah A. Kemudian kita lihat lagi, bentuk persen dari 0,25 adalah, jadi itu gampang aja. Tuh ya, 0,25 kali 100%. Ya. 100 kali 0,25 adalah 25 ya. Jadi caranya begitu. Kemudian kita lihat lagi yang berikutnya. Di dalam satu kelas terdapat 24 orang perempuan dan 36 orang laki-laki. Persentase banyaknya perempuan di kelas tersebut adalah berapa? Jadi bandingkan yang perempuan dengan jumlah siswa di dalam kelas. Jadi caranya baru kali 100%. Nah, ini berarti bisa kita buat menjadi 24 per 60 kali 100%. Kalau kita coret-coret, 24 dibagi 6 itu sama dengan 4 kali 10, berarti kita dapatkan 40%. Berarti jawabnya D. Oke, itu aja untuk pertemuan kita kali ini. Bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih. Bagi yang belum, saya tunggu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.